Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Physical distancing ya. Perkenalkan, saya dari kelompok JK176. Nama saya Muhammad Dwi Prasetyo, NPM 07090. Di sini saya akan menjawab soal praktikum nomor 1. Jelaskan kenapa lampu pada LAN tester pada strike dan crossover berbeda. Jelaskan. Ya, di sini jawabannya yaitu dikarenakan pada strike dan crossover memiliki penyusunan yang berbeda. Di kabel strike memiliki penyusunan yang sama setiap ujungnya, yaitu putih, orange, putih, hijau, biru, putih, biru, hijau, putih, coklat, dan coklat. Kemudian di kabel crossover memiliki penyusunan yang berbeda atau menyilang. Untuk ujung A memiliki penyusunan kabel yang sama seperti metode strike, sedangkan untuk ujung B memiliki penyusunan yang berbeda dari ujung A, yaitu dengan menukar posisi kabel putih orange dengan putih hijau, kemudian orange dengan hijau. Setelah itu saya akan menjawab soal praktikum nomor 3. Jelaskan kegunaan dari kabel strike dan crossover. Kegunaan kabel strike yaitu menghubungkan antara komputer dengan switch, kemudian menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Dan setelah itu kegunaan kabel crossover yaitu menghubungkan dua buah komputer secara langsung, kemudian menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Setelah itu untuk nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan /24 pada bagian terakhir IP address dengan ketentuan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan yang anggota 1/10. Yang dimaksud /10 pada bagian akhir IP address yaitu seperti ini. Untuk biner, jumlah digit angka satunya memiliki berjumlah 10, kemudian sisanya itu 0. Kemudian desimalnya yaitu 255.3.0.0. Untuk ketentuan /10 berarti angka 1 pada biner berjumlah 10. Untuk nomor 5, masing-masing anggota membuat topologi tidak boleh sama dan jelaskan. Di sini saya membuat topologi ring. Ya. Topologi ring ini menghubungkan satu komputer di dalam suatu loop tertutup. Pada topologi jenis ini, data atau message berjalan mengelilingi jaringan dengan satu arah pengiriman ke komputer selanjutnya, terus hingga mencapai komputer yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Rizkina, NPM 06/2018-107032. Saya dari kelompok JK 176 akan mengerjakan soal praktikum modul 1 dan 2 jaringan komputer. Nah, yang pertama, soalnya yang saya kerjakan yaitu nomor 2. Jelaskan tentang TCP strip IP layer. TCP strip IP atau nama lainnya adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. TCP strip IP terdiri dari 4 lapisan layer. Yang pertama itu adalah Network Access Layer yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data dari media fisik. Yang kedua, Internet Layer yang bertanggung jawab dalam proses pengiriman ke alamat yang tepat. Terus yang ketiga, Transport Layer yang bertanggung jawab dalam mengadakan komunikasi antar host. Yang keempat, Application Layer, tempat aplikasi-aplikasi yang menggunakan TCP atau IP stack berada. Kemudian soal yang selanjutnya yang saya kerjakan yaitu soal nomor 4 yang dibagi menjadi beberapa anggota. Nah, saya anggota 2 akan menjelaskan soal yang jelaskan apa yang dimaksud dengan strip 24 pada bagian IP address 2 strip 14. Nah, penulisan IP address biasanya yaitu 192.168.1.2. Namun ada juga yang ditulis dengan 192.168.1.2 strip garis miring 14 dengan subnet max-nya itu 255.252.0.0. Nah, garis miring 14 diambil dari perhitungan bahwa 14 bit subnet max dihubungi dengan binary 1
atau bisa dimaksud dengan lain, yaitu satunya awalnya yang pertama kita memberikan nilai angka 1 itu sebanyak 8. Nah, sisa dari 14 kurang 8 itu 6. Nah, kemudian itu selanjutnya 6 kita beri pada yang selanjutnya 6, dan kemudian diberi angka setelah sudah terpenuhi sebanyak 14 bit subnet max yang didumai binary 1, kemudian diberi angka 0 selanjutnya, atau dengan kata lain 255 252.0.0. Kemudian selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 5. Masing-masing anggota membuat topologi tidak boleh sama dan jelaskan. Nah, di sini saya akan membuat topologi bus dan menjelaskannya. Topologi bus itu adalah merupakan topologi yang banyak digunakan pada pengguna kabel spaksi menjamur. Nah, dengan menggunakan T-konektor dengan terminator 50 ohm pada ujung network, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Nah, di sini yang bakalan saya buat itu topologi bus. Yang pertama langkahnya itu yaitu di sini saya buat sudah saya buat menggunakan IP ini 192.168.10.1. Nah, pertama kali langkahnya itu kita buat server ini dari sini, dari end device, kemudian kita klik. Setelah itu kita mengklikkan server ini, kemudian taruh tempat yang itu yang kita inginkan, kemudian kita buat switchnya di sini. Kita klik switch di sini, switch, kemudian sejumlahnya ada, saya mau beri 5, kemudian ada PC itu dibuat dari sini, dari end device PC. Kemudian setelah itu kita buat dari sini, kita sambungkan menggunakan kabel ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini, terus disambungkan sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dari switch 2 ke switch 3, dari switch 3 ke switch 4. Nah, setelah itu kita klik start server. Nah, di sini kita klik yang namanya ini static, DNS-nya itu 192.168.10.1 service DHCP. Nah, di sini kita klik on, terus default gateway-nya saya buat 192.168.10.1, dan servernya juga start IP-nya itu addressnya 192.168.10.1, subnetnya kemudian di save. Setelah itu guys, kemudian setelah itu selanjutnya kita ini satu step PC itu kita klik konfigurasi, terus kita klik DHCP karena dia bakalan otomatis ke buat soalnya udah di server. Kemudian selanjutnya ini juga PC yang ini selanjutnya juga seperti itu, DHCP juga. Kemudian ini juga udah, kemudian ini juga dibuat gitu, ini juga dibuat gitu. Nah, kemudian setelah itu ini juga udah dibuat. Nah, yang terakhir nih, PC yang terakhir nih, kemudian kita ping. Nah, di sini saya ping 192.168.10.1 ya. Ini dia 192.168.10.1. Kemudian setelah itu kita klik silang ini, kemudian kita masukkan ke web browser. Nah, saya tadi udah buat ini pratikum_jarcom.com. Nah, yang pertama kali ini kita ngubah ini, untuk mengubah ini dan mengubah ini itu di sini. Kita mengubahnya di server, kemudian setelah itu di config, di service, kemudian setelah itu di sini di edit, kemudian di sini pratikum sini, kemudian setelah itu di sini juga pratikum Jarcom ini. Nih, kemudian saya itu di save, setelah di save, kemudian tinggal satu-satu tadi. Ini juga udah dicek satu-satu, udah juga bisa. Ini juga ini udah bisa juga terhubung, ini juga terhubung, ini juga bisa terhubung. Kita klik ini, kemudian
terhubung. Ini juga terhubung. Udah. Sekian dari percobaan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal yang saya dapat di modul 1 sama 2. Perkenalkan, nama saya M. Azrul Aris Saifuwo dari kelompok JK 176. Untuk soalnya kita bahas untuk nomor 4-nya, dikarenakan 1, 2, 3-nya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nomor 4-nya soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan garis miring 24 pada bagian terakhir IP address dengan ketentuan penjelasan. Saya mendapat untuk anggota 3 garis miring 8. Untuk jawabannya seperti ini. Jadi anggota 3/8 yang dimaksud garis miring 8 pada bagian akhir IP address yaitu seperti ini. Jadi binernya berjumlah sampai 8 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan nolnya ada 8 digit. Ini juga 8 digit. Untuk desimalnya adalah hasil tambah dari nilai 1 ini semua sampai 8 ini. Jadi untuk hasilnya adalah 255. 0 dapat dari sini 0, dan ini ditambah sama dengan 0, ini juga ditambah sama dengan 0. Untuk ketentuan garis miring 8 berarti jumlah angka 1 pada biner sama dengan 8. Ininya biner ini sama dengan 8. Setelah itu lanjut untuk nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor 5. Masing-masing anggota membuat topologi tidak boleh sama dan jelaskan untuk topologinya. Untuk nomor 5 saya menggunakan topologi star. Topologi star seperti ini gambarnya, bisa dilihat. Dan untuk topologi star ini adalah pengertiannya, topologi jaringan jenis ini menggunakan satu terminal sebagai terminal sentral yang menghubungkan ke semua terminal klien. Terminal sentral ini mengarahkan setiap data yang dikirim ke komputer yang dituju. Untuk keuntungan menggunakan topologi star adalah dapat diandalkan, mudah dikembangkan, keamanan data tinggi, kemudahan akses ke jaringan LAN dan lainnya. Untuk nomor, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah nomor 6. Untuk soalnya, apa yang menyebabkan urutan cross dan strike pada LAN tester berbeda? Jelaskan. Kenapa penyusunan atau susunan cross dan strike berbeda? Dikarenakan kabel strike berfungsi sebagai media penghubung yang berbeda, semisal komputer dengan switch hub. Untuk kabel cross berfungsi sebagai media penghubung perangkat yang sama, semisal komputer dengan komputer. Bisa dibilang dengan dua device yang sama. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.